天蓝宗，徐阳。可否请前辈告知贤玉有些冲撞，还望前辈宽。还是这么喜欢搞恶作剧。秦叔，你们在上面等。还有这种情？水母，这小水母还挺有意思。紫光无极变。Halo guys, welcome back to KD Universe. Gimana kabar kalian semua setelah mengalami Senin yang cukup capek? Tapi kayaknya yang kelas 3 SMP, SMA itu udah pada libur kenaikan kelas ya. Selamat buat kalian semua yang naik kelas guys. Nanti masuk sekolah atau kelas baru, maka hidupnya juga baru nih. Oke guys, kita kembali ke laptop dulu. Hari ini kita bakal masuk ke part 25 Lian Shishuanyan, episode 27-nya. Dimana di part kali ini, kita semua bakal melihat akhirnya terungkap gimana kabarnya si muridnya Suyang yang sempat menghilang tanpa jejak, yaitu Pai Lian Sui. Kerennya lagi, nanti Sekte Tianlan bakal mendapatkan binatang roh baru untuk melindungi Sekte Tianlan mereka guys. Hayo, binatang apa itu ya? So, mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat Suyang yang pergi ke Sekte Roh Laut. Baru sampai di sana, dia langsung dihadang sama murid yang bernama Yu Mengyao. Mengyao segera menyerang Suyang karena hampir mencabut pohon berumur 10.000 tahun mereka. Tapi Suyang sempat mengenali teknik yang dikeluarkan oleh Mengyao, yaitu pedang sayap biru. Suyang pun menunjukkan kekuatan asli dari pedang sayap biru. Benar-benar dari punggungnya itu keluarlah sayap biru yang sangat keren guys. Dari situlah Mengyao terdiam, mengira Suyang adalah guru besar dari guru mereka. Sehingga si patriark alias Yu Pai An sempat kesal, merasa Mengyao sudah ditipu. Nggak perlu basa-basi lagi, dia segera menyerang. Tapi hanya butuh 2 jari untuk mementalkan pedangnya guys. Namun di akhir-akhir, Suyang memberikan kekuatan kepada Yu Pai An dan membuat dirinya diterangi oleh cahaya yang super silau. Kira-kira buat apakah itu? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Ternyata Suyang mengalirkan kekuatannya kepada Yu Pai An, dan setelah selesai, belenggu ranah yang menahannya selama 100 tahun itu auto dipatahkan. Kerennya lagi, Yu Pai An langsung berubah menjadi lebih muda guys. Mantap. Tentu mereka sangat ingin tahu identitas aslinya Suyang. Tapi sebelum itu, mereka meminta maaf dulu atas kelancangan sebelumnya dan mengucapkan terima kasih. Suyang mengenalkan dirinya yang berasal dari Sekte Tianlan. Tianlan宗, Xu Yang. Yu Pai An sempat merasa pernah mendengar nama Suyang, tapi entah dari mana. Namun pada akhirnya dia sadar dan segera berlutut. Dia memberi hormat sebagai guru leluhur. Mantap. Akhirnya mereka sadar guys. Suyang ingin tahu soal gulungan kulit domba yang disebutkan oleh Pai An kemarin. Segera Pai An keluarkan dan berikan kepada Suyang. Yang ternyata guys, gulungan kulit domba itu berisikan lokasi-lokasi tempat harta karun yang dia simpan. Karena dulu si Suyang takut lupa akan lokasinya, maka dia catat di gulungan itu dan diberikan kepada muridnya Lian Sui. Namun Suyang yakin masih ada hal lain. Setahu Mengyao, guru besar mereka itu nggak pernah memperbolehkan siapapun untuk masuk ke tempat dia tinggal. Pasti semua itu disengaja menunggu kedatangan Suyang baru boleh masuk. Segera Mengyao menawarkan diri untuk membawa mereka ke sana. Mereka pun pergi ke tempat tinggalnya si guru besar dulu. Tempat itu sudah dijaga oleh formasi besar, namun dengan mudah dihilangkan oleh Suyang.
还是这么喜欢搞恶作剧。 Suyang mengingat kalau Lian Xie muridnya itu memang suka mengerjain orang guys. Oh, berarti benar dong. Guru besar mereka itu adalah Pai Lian Xue, muridnya Suyang 10.000 tahun yang lalu. Dia selamat dan tinggal di sini guys. Namun kalau berdasarkan cerita mereka sepertinya sudah meninggal. Saat mereka masuk, tanahnya langsung mengeluarkan reaksi ketika diinjak oleh Suyang. Pasti ini sengaja dibuat seperti itu supaya memberikan tanda kepada Suyang kalau ada sesuatu peninggalan di bawah tanah. Sehingga Suyang pun segera menghancurkan tanah di sana dan masuk ke dalam lubangnya guys. 青叔，你们在上面等。 Benar saja di dalam sana itu ada monster raksasa yang dipanggil juga sebagai ubur-ubur Jiangling berumur 10.000 tahun. Ubur-ubur itu mengeluarkan racun ungu. Bagi yang terkena efek racunnya auto lumpuh guys. Pai Anda Mengyao pun terkena. Sementara Suyang dan Qingshu aman-aman aja. Kalau Qingshu kan kita tahu dia pernah memakan pil anti racun buatannya Suyang. Jadi aman saja dong. 还有这种情？ 水母。 Dengan mudah Suyang hancurkan racun ungu itu. Sang ubur-ubur sampai murka guys. Segera menyerang Suyang tanpa henti. Namun tidak ada satupun serangannya yang berefek. Suyang malah merasa penasaran. Dari mana muridnya Lian Xue bisa mendapatkan hewan roh aneh seperti ini. 这小水母还挺有意思。紫光无极殿。 Qingshu segera memberikan mereka pil anti racun, namun tiba-tiba si ubur-ubur memancarkan kekuatannya. Tanah di sana mulai bergoncang. Yang ternyata guys, si ubur-ubur sedang menyerap kekuatan hidup di sekitar situ untuk menambahkan kekuatan spiritualnya dan melancarkan serangan terkuat. Tidak heran hewan roh satu ini bisa melindungi sekte roh laut dengan baik. Karena kemampuannya yang cukup hebat. Sehingga sang ubur-ubur pun melancarkan serangan terkuatnya dan tua. Suyang mengeluarkan kekuatan cahaya super duper kuat sampai memancar ke atas langit. Melihat itu Qingshu auto ketar-ketir guys akan kekuatan Lord Suyang. Suyang pun menunjukkan penjepit rambut milik Pai Lian Xue muridnya. Si ubur-ubur jadi teringat akan pesannya Lian Xue di zaman dulu. Kalau ada orang yang datang membawa penyepit rambut dengan nafas qi miliknya, maka dialah tuanmu yang sebenarnya. Dan si ubur-ubur bakal memberikan barang yang sudah dia titipkan nanti. Sehingga benar saja si ubur-ubur pun tersadar, langsung memberikan gulungan titipannya Lian Xue. Di luar, Pai Anda Mengyao kebingungan. Kok bisa si Qingshu itu kebal akan racun? Dia menjelaskan semenjak leluhurnya memberikan pil anti racun, dari situ nggak ada racun satupun yang berefek kepadanya lagi. Sampai-sampai Mengyao bisa merasakan semua kotoran yang ada di dalam tubuhnya itu sudah dibersihkan oleh pil anti racun pemberian Qingshu. Tentu dong, bahkan Qingshu memastikan memakan pil buatan leluhur Suyang itu bisa membuat naik satu ranah secara langsung. Mendengar itu auto membuat Mengyao terkejut dong. Pai An dan Mengyao menjadi iri guys. Ingin menjadi muridnya leluhur Suyang juga. Pasti bakal sangat menyenangkan kan? Mendapatkan banyak sekali manfaat. Suyang yang akhirnya sudah keluar, dia menunjukkan ubur-ubur sebagai binatang penjaga sekte Tianlan yang kedua. Kita tahu yang pertama kan si naga guys. Dan gulungan yang tadi dia dapatkan dari si ubur-ubur pasti menunjukkan lokasi tempat sang harta hati biru laut dalam berada guys. Jadi ya mereka harus segera berangkat. Namun tiba-tiba Pai An berlutut, dia menjelaskan mereka tuh harus menjadi muridnya Suyang. Karena sekte roh laut ini sedari awal dibangun hanya demi menunggu Suyang. Dan sekarang tujuannya pun sudah tercapai. Suyang menjelaskan memang sedari dulu
Sekte Rollout sudah menjadi bawahannya Sekte Tianlan. Dan sekarang kita sebut sebagai Sekte Pedang ya. Apalagi dulu Sekte Tianlan memiliki 9 pintu dan 36 aula. Maksudnya itu adalah ada banyak sekali sekte di bawahnya Sekte Tianlan guys. Sehingga mereka pun diperbolehkan untuk menjadi bawahannya Sekte Tianlan. Tidak lupa Su yang ingin menggali pohon yang ada di depan sekte yang bisa bicara kemarin itu guys. Kalau kalian ingat, akarnya sangat hebat, bisa dibuat untuk pil tingkat tinggi. Di sisi lain, kota sedang mengalami kekacauan. Para penduduk seakan-akan kabur dari kejaran monster. Ternyata banyak praktisi drana tingkat tinggi Tongtian sedang mencari harta hati biru laut dalam. Mereka semua berjuang dan bertarung akan sangat berbahaya bagi orang biasa jika terkena efek dari pertarungan mereka. Apalagi banyak sekali formasi pebantai yang disiapkan pula. Su yang auto kesal dong. Barang yang dia inginkan direbut oleh orang lain. Dan terjadi lagi guys. Akhirnya mereka pun berangkat. Sehingga kita pun masuk sebagai spoiler. Buat penasaran kan? Gimanakah dengan pertarungan mereka melawan para praktisi kuat yang mengincar hati biru laut dalam ya? So, langsung saja buat part 26 episode 28-nya kita semua bakal melihat Qingshu itu bakal bertarung melawan para praktisi kuat di sana. Ada juga seorang kakek yang tampaknya sangat kuat guys. Mereka mendapatkan sebuah batu merah yang sepertinya terkandung harta di dalamnya. Nah, harus dibuka dulu guys batu itu biar tahu apa yang ada di dalam. Semua orang sempat terkejut melihat kemampuannya Su Yang. Namun ada salah satu orang yang terus mengikuti Su Yang dari belakang guys. Dia penasaran dengan kemampuan Su Yang, bahkan terus memata-matai dirinya. Dan tentu bakal ada pertarungannya super seru dong. Mantap kan? Ketemu banyak praktisi kuat nih. Memang penasaran kan satu hal doang sih. Gimana bentuknya hati biru laut dalam yang sangat mereka incar? Dan apa yang terjadi setelah Su Yang memurnikannya nanti ya? Selesai dulu untuk part 25 Lian Qi Shuanian 100 Thousands of Reviving Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Update lagi nanti untuk part-part selanjutnya, yes, di hari Sabtu lagi ya guys. Satu hal yang pasti, yaitu hanya di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.